Balik lagi di channel Bang Ahmad. Kali ini kita mau bahas nih dari Popres Darwin Pro Supra. Ini blister ya, warna hitam. Ya kira-kira seperti ini, langsung aja kita bahas ya. Ini di bagian depan seperti ini blisternya. Kemudian ya begitu, warna hitam, ada gambar mobilnya. Dan karena ini blister, mobilnya ada di atas ini terlihat. Ya begitulah pokoknya ya. Di bagian kap belakang ini ya begitu, gambar mobilnya lagi, tulisan di bawah ini ada 14 plus, di bawah bla bla bla, ini Popres. Itulah pokoknya nomor 013 Darwin Pro Supra Black. Udah begitu aja boxnya dalam ini. Kemudian kita lihat di bagian belakang, begitu doang ya. Apa sih namanya, pantulan-pantulannya, karena model-model krom-kroman kayak gitu ini susah kebaca nih, begini tuh ya. Oke, langsung saja kita buka tanpa basa-basi. Seperti biasa untuk blister ini dibuka dari belakang biar bisa dipajang lagi ya. Oke, harusnya sudah bisa dibuka. Aman kan ya, masih bisa ditaruh ulang. Kayaknya kurang tinggi deh, enggak cukup. Boxnya dulu lah, kita keluarin boxnya. Ini seperti ini boxnya. Oke, gambar seperti biasa lah ya, Popres, box Popres biasa. Dan ini license Toyota, sip. Soalnya di sini gak ada tulisannya. Udah, kemudian ini kita ambil mobilannya. Ini mantap. Oke, ini dia mobilannya. Ganteng sih, walaupun saya bukan pecinta Supra, tapi ini ganteng dan sepertinya tidak ada cacat. Langsung kita zoom. Wih, mantap. Oke, langsung saja kita bahas nih di bagian depan. Oke, fokus dong, sebentar kita setel dulu. Oke ya, zoom lagi kali ya. Hap, ini dia. Di bagian depan ini lampunya sudah dari Mika, tapi bagian dalamnya begitu doang tuh detail lampunya. Ya udahlah, cukup aja. Di bagian bawahnya kayak seolah-olah ada DRL-nya nih, bagian sini sama kiri kanan. Tapi ya balik lagi, cuma gitu doang, cukup aja. Di bagian depan ada logo Toyota, ini decal biasa. Kemudian di bagian grill bawah ini, bolongan ini tidak ada detail ya, kosong, hitam kosong doang gitu. Kayaknya ini part terpisah dari plastik nih, tapi nggak ada apa kek ya, apalah gitu, nggak ada detail dan jaringan atau apa itu, nggak ada. Dan di bagian bawah ini apa namanya, lip bawah ini, ya itu anggap aja lah, itulah ya, splitter bawah ini detailnya ada karbonnya tuh di bagian bawah, dan ada list warna emas di ujungnya nih, sama ada tanda plus ini, nggak tahu apaan. Pakai Darwinnya kayaknya enggak deh, bukan kayaknya. Ya gitulah pokoknya ya, ganteng, bagus. Dan ini juga apa sih namanya ini, kok lupa tuh, 2 biji kiri dan kanan, dan ini sepertinya sudah nyatu sama body. Aduh, mohon maaf ini batuk pilek, alah ya. Kemudian kita bahas di bagian kap mesin. Kap mesin ini ya tidak polos, ada begini-beginiannya nih.
yang sudah didetailing warna krom-kroman. Tuh, terlihat kan ya? Tuh, kayaknya lubang-lubangan yang nggak bolong. Ya udahlah, mau diapain? Tapi bagus, ini detailnya bagus. Kemudian ada emas-emasan di sini, ada tulisan kecil apa tuh? Kebaca nggak ya? Itulah nggak kebaca. Dan ada tanda plus lagi. Kaca di bagian depan ini kotor, selap, gak hilang, udahlah, biarinlah. Kaca di bagian depan ini polos saja, ada detail wiper 2 biji. Ini setir kiri, terlihat dari sini, jadi ngarahnya ke kanan gitu. Udah, kemudian di bagian kiri mobil kita bahas. Yuk. Lekuk-lekuknya jelas, ini tidak ketebalan cat. Kemudian juga detail-detail ini body kitnya si Darwin Pro ini ada apa sih namanya, karbon-karbonan, bagus. Detailnya side skirtnya juga ada detail karbon-karbonan, terus garis emas, tapi saya nggak sampai depan. Di sini nggak ada detail emas, tuh garisnya dari sini doang sampai ke ujung sini. Udah begitu doang. Nih detail handle pintu, kacanya clear, bagus. Detail hitam samping-sampingnya juga jelas dan bagus. Ini bagus lah pokoknya. Ini kemudian spionnya ini tuh, ini bukan dari karet, ini plastik dan ada reflektornya. Entah kenapa untuk Supra ini beda ya sama Pop Race yang lain. Ya, beda castingannya. Karena ini lihat bagian pelek, bagian wheelnya ini memang karet dan ada ininya radialnya, tapi ada disc brake-nya. Tuh, disc brake depan maupun belakang tuh. Ini yang tidak ada di mobil Pop Race lainnya. Ada disc brake-nya. Ya, lumayan ganteng, tapi sayangnya tidak ada part openable. Itu kekurangannya. Dan kemudian di bagian sini ada ya detail seperti ini, ada tulisan apa nih? HZ. Ya itulah pokoknya ya, dan ini ada plus-plusan lagi. Di bagian belakang ini ada plus lagi. Di diffuser ini nyatu sama diffuser belakang ya. Dan di bagian belakang nih bisa kita lihat lampu belakang sudah pasti dari Mika, ada detailnya dikit, lumayan bagus, nggak jelek-jelek amat, ini ganteng. Dan ada ini lagi logo Toyota yang decal biasa aja doang nih. Kemudian di bawahnya ada tanda plus, Darwin Pro di license plate. Di kiri kanannya ada tulisan yang nggak kebaca lagi. Di tengah ini kayaknya lampu defogger deh. Kan defogger sih. Lampu kabut belakang. Tapi detail decal doang titik-titik. Udah gitu doang. Ini diffuser bagian belakangnya udah nyatu sama. Enggak, ternyata terpisah. Bisa harusnya dari plastik, dan detailnya ada karbon-karbonannya lagi dan garis emas. Untuk knalpot belakang ini nyatu sama diffuser, detailnya sudah ada ya di detail gitulah pokoknya ini. Tapi ini agak tuh, yang kanan kan enggak nih, yang ini agak ke dalam, agak beleber silverannya di bagian knalpot. Tapi nggak ada masalah, ini bagus-bagus saja nih, kelihatan dari belakang seperti bolong beneran tuh. Kemudian spoiler belakang ini wingnya gede, ada tulisan Darwin Pro di bagian atas, dan detailnya itu karbon-karbonan lagi ya, menyatu juga sama daktilnya tuh ya, karbon-karbonan lagi tuh, kelihatan ya, harusnya kelihatan sih. Kemudian kaca bagian belakang ini polos, di dalamnya juga polos, tidak ada defogger. Ini mobil baru yang nggak ada defogger. Kemudian detail bagian kanan ini sama aja seperti kiri, bedanya ada tangki pengisian bahan bakar nih detailnya seperti ini ya, yang lain-lainnya sama aja ya.
apa sih namanya, karbon-karbonan, garis-garis begini. Turbo kitnya itu di bagian atas juga ini polos, seperti itu aja lah ya. Nah, udah. Kemudian di bagian bawah terbalik. Di bagian bawah ini tulisan Darwin Pro Aerodynamics Evolution. Ini apa nomor 66G WBK 1/64 di bagian bawah ini. Oh ini, nah harusnya ini X-Cartoys nggak sih? Ya memang sama aja sih X-Cartoys sama Poprace. Tapi ini castingnya X-Cartoys, wajar dia ada disc brake berarti ya. Ya bisa dimaklumi lah ya. Ternyata begitu. Dan kemudian ada nih 2023 X-Cartoys made in China. Oh, X-Cartoys beneran. Tidak ada logo Poprace. Detail lainnya ya seperti ini aja lah ya, lumayan lah. Udah, dan ini besi harusnya. Tuh, besi. Dan coba kita lihat interior. Sebentar. Ini setir kiri itu. Setir kiri tidak ada detail-detail gambar apa kek, nggak ada. Tidak ada detail apapun. Kemudian di bagian apa sih namanya, speedometer juga kosong, nggak ada tuh detailnya. Di bagian tengah konsol-konsolnya kosong, tidak ada detail warna tuh, nggak ada detail warna. Kemudian joknya juga hitam polos doang ya, tidak seperti X-Cartoys yang lain biasanya suka ada detail warna-warna ya. Ini kan Poprace ya, tuh detail konsol tengahnya juga cuman ada detailnya aja, tidak ada warna. Udah gitu doang ini mobil, tapi jujur aja ini bagus benernya. Walaupun saya bukan pecinta Supra, ini bagus beneran. Dan detailnya nih, spionnya ada reflektor cuy, dan ini bukan karet, ini plastik. Ganteng sih. Dan ini tidak lumayan cungkring, enggak sih, normal nih ya, tuh normal ketimbang yang S13 nih. Aduh, cungkringnya males banget tuh ya kan. Oke lah, nih bisa dimaklumin, mobilnya ganteng juga. Oke, kira-kira sekian aja video kali ini tentang unboxing dan review ini Poprace Toyota Supra Darwin Pro body kit. Nah tuh seperti ini, warna hitam. Oke lah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan kawan-kawannya. Thanks, bye.